laki anu ya, share screen ya. Nggak usah. Gimana? Yang mau bertanya langsung Juga ke Zoom aja ya. Terus alamat Untuk meeting ID dan passwordnya ada di komen pin komen pin ya. untuk meeting ID Passwordnya ada di pin komen. Pak ini udah. Nah Pak, buka ini Pak. Oh bukain kok. Bukan nggak bukain. Aduh nggak puasa bocor lagi ID-nya. Aduh, ini udah live ya? Ya. Udah live. Lama. Pak, jawabnya dulu Pak. Kecil di mana? Ya. Ya Allah, dia udah online loh. Nutupi layar nggak ini? Bode. Ini. Ya Allah, dia udah online loh. Siapa coba? Hai. Nanti yang keras ya. Hai. Kurang keras. Hai. 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 Ya sini ya, lihat kamera ya, jangan lihat TV ya. Hai. Nanti ingetin ya kalau aku lihat sini ditunjuk aku yang pakai red dan ini. Ya, siap. Ya ampun Mak udah live. Ya. Udah live ya. Kita dari sebelum selesai. Siap. Nah, siap. Yang ini tuh. Iya, Bu. Hai, selamat datang di Ion College. Nah, hari ini kita akan berbagi tentang menu kue kering pastry ya. Nah, sebelumnya nanti kita akan ada sedikit informasi terkait program kita apa aja sih. Nah, hari ini kita memberi sedikit pengetahuan tentang gimana sih cara membuat kastengel. Kastengel ini termasuk menu pastry. Nah, di sebelah saya ini ada Chef Novi. Chef Novi merupakan pengajar dari Ion Culinary College. Nah, Chef Novi ini dikhususkan untuk program yang pastry, kit, dan tea. Chef Novi juga pengajar di Akademi Culinary College kami, yaitu untuk program gizi dan nutrisi. Bisa diperkenalkan Chef Novi? Hai, saya Novi, salah satu pengajar di Ion Culinary College. Nah, untuk menu hari ngabuburit kalian hari ini, nah Chef Novi akan berbagi sedikit ilmu tentang kue kering khususnya kastengel. Kastengel ini menu favorit ketika memang akan hari raya Idul Fitri. Nah, sebelumnya sedikit informasi terkait untuk program kami di Ion Culinary College sendiri. Kita ada program yang namanya program All Learning. Nah, All Learning Pastry ini program ini memang khususnya untuk dewasa dari umur 17 tahun
Oke, kita kembali lagi ya ke kastengel. Jadi sambil menunggu waktu buka puasa sore hari ini, saya akan membagikan ilmu tentang Zoomnya tentang sing on sendiri. tentang ini ya, beli kastengel pastry ya, chef Novi ya. Enggak, kayak ini enggak connect nih. Oke. bentar ya teman-teman di IG, karena kita ada kendala teknis di Zoom. Jadi secepat mungkin nanti kita akan login lagi di Zoom. Salah. Oke, sedikit kendala teknis untuk yang live IG yang punya Recolex. Ini nanti kita bisa ada sesi untuk chatting atau pertanyaan terkait untuk program promosi yang akan kita berikan. Jadi sedikit gambaran menu yang akan kita sampaikan ini bagian dari menu olahan pastry, dan ini menu sambil menunggu berbuka puasa. Nah, nanti Chef Novi akan menjelaskan bagaimana sih cara membuatnya, bahan-bahan yang harus disiapkan, dan juga alat-alat yang harus di support atau alat-alat yang akan digunakan seperti apa terkait program pastry kita ya. Kita program pastry untuk di Beyond Culinary College sendiri programnya sangat bervariasi. Ada program baking, koki, pastry, ya. Oke, jadi kita kembali ke menu kastengel yang akan kita berikan untuk menemani acara ngabuburit atau menemani berbuka puasa kalian. Oke. Nah, produk yang akan kita atau dijelaskan dengan Chef Novi keterkaitan bahan alat-alatnya, nanti Chef Novi akan jelaskan secara detail. Nah, untuk kegiatan olahan hari ini, nah sekiranya bisa dimulai Chef Novi ini. Oke, let's cooking Chef Novi. Baik, oke, kita kembali lagi ke kastengel. Gimana sih cara membuat kastengel? Apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat kastengel ini? Nanti saya akan sebutkan apa saja bahan yang dibutuhkan dan apa saja alat yang dibutuhkan untuk membuat kastengel. Oke, untuk teman-teman yang live di IG, mungkin kalian bisa join live di Zoom supaya kita bisa tanya jawab atau kita bisa sharing sore ini tentang kastengel ini. Oke, kita masuk ke produk kastengel. Nah, kastengel ini pasti adalah salah satu menu favorit yang pasti disajikan saat hari-hari raya besar. Contohnya, sebenarnya kan kita mau lebaran, pasti kastengel itu adalah salah satu sajian favorit untuk di hari lebaran. Nah, apa saja sih bahan yang dibutuhkan untuk membuat kastengel dan apa saja alat yang digunakan untuk membuat kastengel? Langsung saja, ini saya punya beberapa bahan yang bisa kita gunakan atau bahan yang dibutuhkan untuk membuat kastengel. Yang pertama ada butter atau margarin. Kita butuh 80 gram butter atau margarin. Di sini saya pakai 40 gram butter dan 40 gram margarin. Kenapa saya gabung? Karena kastengel itu kan rasanya hasil akhirnya rasanya kan asin dan gurih ya. Jadi kalau kita pakai butter dan margarin itu akan lebih cocok untuk membuat kastengel. Tapi kalian bisa juga hanya pakai butter atau hanya pakai margarin saja. Kemudian bahan yang kedua itu ada telur. Nah, telur yang digunakan ini kita hanya menggunakan kuning telur. Jadi kita menggunakan 1 kuning telur tanpa putihnya. Kemudian ada 100 gram tepung terigu dan bahan utamanya pastinya ada keju. Sore ini saya pakai 2 macam keju, yaitu keju cheddar dan keju parmesan. Nah, perbedaannya keju cheddar dan parmesan itu apa? Kalau keju cheddar itu rasanya lebih milky atau rasanya lebih susu, sedangkan keju parmesan itu rasanya lebih cheesy,
lebih ke keju. Kalau misalnya teman-teman tidak ada keju parmesan, pakai keju cheddar aja nggak apa-apa. Atau bisa diganti dengan keju edam. Keju edam itu keju yang luarnya seperti apel, warnanya merah, itu bisa digunakan untuk membuat kastengel. Nah, ini ada resep yang kita pakai untuk membuat kastengel. Teman-teman yang di Zoom bisa di screenshot, bisa difoto, bisa disimpan untuk kita buat lagi atau untuk kalian buat lagi di rumah. Untuk yang di Instagram, mungkin kalau kalian pengen tahu apa aja resepnya tadi, bisa langsung join ke Zoom. Meeting ID-nya ada di link pin IG kita. Oke. Kita lanjut lagi, tadi sudah dari bahan apa saja yang digunakan, terus resepnya juga sudah ada. Nah, sekarang kita lanjut ke alat yang digunakan untuk membuat kastengel. Oke, alat yang pertama digunakan untuk membuat kastengel seperti ada di layar itu pasti ada oven. Nah, oven di sini kalau yang saya gunakan itu bisa pakai oven gas atau bisa pakai oven listrik atau bisa juga pakai oven kompor. Pakai oven apapun bisa, asalkan bisa untuk memasak. Oke, selanjutnya kita butuh timbangan digital. Nah, timbangan digital seperti ini. Saya kalau untuk pastry lebih baik menggunakan timbangan digital. Kan kebanyakan kalau untuk pastry itu yang digunakan jumlahnya sedikit ya, mungkin 3 gram, 5 gram, 10 gram. Kalau kita pakai timbangan yang dari jarum, timbangan yang angkanya itu pakai jarum itu kan kadang susah bacanya. Tapi kalau kita pakai timbangan digital itu lebih mudah untuk membacanya. Selanjutnya kita butuh mixer. Nah, mixer kalian bisa pakai mixer tangan seperti ini, atau kalau kalian membuatnya dalam jumlah yang besar banyak kastengelnya, kalian bisa pakai mixer duduk. Nah, fungsi mixer di sini adalah untuk mengaduk butter dan margarin supaya dia lembut. Nah, kalau misalnya nggak ada mixer nih, kalau di rumah nggak ada mixer tapi ingin buat kastengel, kalian bisa pakai balon whisk seperti ini. Jadi fungsi balon whisk ini hampir sama dengan mixer. Jadi nanti tinggal diaduk aja pakai tangan, tidak usah pakai mixer, maka nanti butter dan margarinnya bisa lembut. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke alat selanjutnya yaitu rolling pin. Rolling pin saya ini ada rolling pin. Rolling pin ini digunakan untuk menggilas adonan atau memipihkan adonan kastengel nanti. Gitu. Kalau misalnya di rumah juga nggak ada rolling pin nih, gitu. Kalian bisa menggunakan botol yang permukaannya rata. Jadi botol dilapisi plastik, kemudian bisa untuk menggilas kastengel. Lanjut lagi, alat yang digunakan adalah tray atau loyang. Loyang yang digunakan bisa loyang yang ada lapisan anti lengketnya, ada lapisan yang warna hitamnya itu, atau kalau enggak pakai loyang biasa seperti ini, tapi dialasi dengan baking paper supaya nanti kalau di oven adonan kastengel dan loyangnya itu nggak nempel karena sudah ada baking paper dan dikoreksi dengan jadi loyangnya. Kemudian kita butuh bowl juga, kita butuh stainless steel bowl atau kita butuh bowl yang dari plastik bisa, dari keramik bisa, dari kayu bisa. Pokoknya kita butuh bowl ini untuk mencampur bahan-bahan kering dan bahan-bahan basah. Selanjutnya saya butuh spatula. Spatula di sini fungsinya untuk mengaduk bahan kering dan bahan basah menjadi satu. Spatula yang saya gunakan saat ini adalah spatula rubber yang bahannya itu dari rubber, jadi dia lentur. Kalau misalnya nggak ada yang bahan rubber, kalian bisa menggunakan bahan yang dari plastik atau spatula yang dari kayu itu juga bisa. Ini memudahkan
Kemudian karena bahan kita kastengel adalah keju, jadi kita butuh juga berupa keju pastinya untuk mengarut keju. Nah, yang terakhir kita butuh cetakan kastengel. Nih, bentuk kastengel itu pada umumnya kan bentuknya persegi panjang, kalau enggak agak sedikit oval seperti ini. Nah, tapi sebenarnya kastengel itu tidak harus bentuknya persegi panjang atau oval. Kalian bisa bentuknya bulat, bentuk bintang, kotak, bentuk hati itu juga bisa. Makanya nggak ada bentuk khusus untuk kastengel. Tapi karena yang apa ya? Kalau di sini populernya kastengel itu bentuknya persegi panjang, jadi cetakannya kita pakai cetakan yang bentuknya persegi panjang. Tapi nanti saya juga akan mencontohkan cara mencetak kastengel yang nggak usah pakai cetakan. Jadi kalau misalnya nggak punya cetakan, tetap masih bisa membuat kastengel dengan rapi. Oke. Nah, selanjutnya di layar sudah ditampilkan preparationnya untuk membuat langkah-langkah membuat kastengel. Itu ada step 1, step 2, step 3. Mungkin kalian bisa screenshot atau bisa difoto lagi untuk disimpan supaya nggak lupa kalau besok mau membuat kastengel di rumah. Oke, bahan yang pertama atau step pertama tadi ada butter dan margarin. Dijadikan satu bowl, kemudian kita campur dengan kuning telur. Jadi bahan pertama adalah butter dan margarin, kemudian siapkan juga kuning telur. Nah, butter dan margarin kita mixer ya. Tidak perlu lama-lama, kita cukup mixer dengan kecepatan rendah dan tidak usah terlalu lama. Yang penting butter dan margarinnya dia sudah berubah menjadi pucat dan lembut seperti ini. Kemudian bisa kita masukkan kuning telur. Oke, kuning telur kita masukkan. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan rendah kurang lebih 1 menit. Karena hari ini kita membuat kue kering, jadi kue kering itu tidak butuh waktu mixer yang terlalu lama. Beda dengan cake atau dengan olahan versi lainnya. Kalau misalnya cake dan olahan versi lainnya itu kan kita mixernya minimal itu 10 menit atau butuh waktu yang lama supaya dia membuat. Tapi kalau kue kering itu cuma hanya kalau telur dan margarinnya itu sudah mencampur dan sudah lembut seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjut, kita masuk ke bahan yang kedua. Tadi ada bahan kering atau step kedua. Bahan keringnya itu hanya tepung terigu 100 gram. Ini yang saya pakai adalah tepung terigu segitiga seberat 100 gram. Kita masukkan setengah bagian tepung terigu. Kemudian kita aduk menggunakan spatula sampai tepungnya itu tercampur dengan butter dan margarinnya tadi. Kita aduk. Nah, kalau sudah tercampur, kita masukkan lagi sisa dari tepungnya lagi. Kita masukkan. Masukinnya harus sedikit-sedikit atau masukinnya harus setengah, karena sebenarnya bisa langsung dimasukin semua supaya lebih mudah aja waktu kita ngaduk. Kalau langsung banyak tuh aku nanti jatuh kemana-mana dan susah ngaduknya. Tapi kalau sedikit-sedikit kita lebih mudah ngaduknya. Nah, dipastikan semua tepung itu sudah
menjadi basah. Gimana membedakannya? Kalau tepung basah itu dia warnanya itu udah nggak ada yang putih, jadi warnanya itu sudah menjadi kuning semua seperti ini. Kuning karena dia terkena butter dan margarinnya tadi. Jadi kalau tepungnya sudah tidak ada yang berwarna putih, kita bisa masuk ke step selanjutnya, yaitu memasukkan bahan yang ketiga, yaitu ada keju. Nah, kejunya kan nanti kita pakai 2 macam keju. Kita masukkan keju cheddar dulu. Kita masukkan keju cheddar, diaduk sampai rata. Kemudian masukkan juga keju parmesannya. Nah, kalau dilihat di sini perbandingan keju dan tepungnya itu sama-sama banyak ya. Jadi kalau kastengel yang benar itu memang keju dan tepungnya itu perbandingannya 1:1. Jadi kejunya itu sama banyaknya dengan tepung yang digunakan. Nah, untuk kalau kalian lebih suka kastengel yang rasanya asin atau mau yang lebih gurih lagi, kalian bisa tambahkan garam 1/4 sendok teh, itu cukup untuk 1 resep ini, atau ditambahkan kaldu, boleh kaldu jamur atau kaldu ayam 1/2 sendok teh itu bisa. Jadi nanti hasil kastengelnya akan lebih gurih, akan lebih asin. Oke, kalau sudah adonannya akan menjadi seperti ini. Nah, tekstur kejunya masih terlihat, tapi nggak apa-apa karena nanti kalau kita rolling, kita giling, kejunya itu akan nyampe sini. Oke, adonan kastengelnya sudah jadi. Sekarang kita siapkan loyang bentuk kastengel. Loyang, rolling pin, cetakan kastengel. Siapkan. Saya rapikan envelope dulu. Sama teman-teman di Instagram, di IG, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mau sharing tentang kastengel, kalian bisa join ke Zoom. Meeting Zoom ID kita ada di kolom komen, jadi kalian bisa klik di situ. Oke. Terus kalau ada pertanyaan bisa ditulis atau langsung diaktifin speakernya di Zoom. Nanti kita akan sharing sama-sama tentang cara membuat kastengel. Nah, ini adonannya tadi yang sudah tercampur, kita ambil sebagian, kita bentuk bulat. Adonan yang baik itu kalau misalnya kita bentuk bulat seperti ini, dia sudah tidak retak-retak, jadi retakannya itu sedikit. Kalau masih banyak retakannya atau berlemah, itu dia. Nanti kalau di oven atau kita cetak itu pasti gampang. Nah, kalau sudah kita bentuk bulat, terus kita pipihkan, lalu kita ambil rolling pin dan kita bilas. Tidak usah terlalu ditekan adonannya, karena adonannya kan masih lembut, jadi cukup digiling-gilingkan aja. Kita lihat permukaannya, dipastikan permukaannya itu rata, jadi tidak tebal sebelah. Nah, kastengel yang akan kita buat sekarang itu saya mau pakai dia tingginya itu kurang lebih 3 mm, jadi maksimal 1,5 mm. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, terus kita ambil cetakan, kita cetak supaya teman-teman lihat ya adonannya itu. Nah, tingginya segini. Ini tingginya itu kurang lebih 3 mm sampai 1,5 cm. Oke.
ambil cetakannya, kita cetak. Nah, kalau pakai cetakan tinggal dibilas tadi pakai rolling pin atau pakai botol bisa, terus tinggal dicetak, nanti keluarnya langsung jadi berbentuk persegi panjang seperti ini. Nah, kalau sudah berbentuk persegi panjang, kemudian kita tata di loyang yang sudah dialasi baking paper dan sudah dioles dengan margarin. Bentuknya seperti ini ya, kecil-kecil persegi panjang seperti ini. Oke, kita lanjutkan kegiatan ini sampai adonannya habis. Jadi kalau bikin kue kering itu memang harus sabar, harus telaten, karena bahannya itu sebenarnya mudah, cara membuatnya juga mudah, tapi waktu yang digunakan untuk membuat kue kering itu memang lumayan lama. Jadi kita harus sabar, harus sedikit-sedikit dipastikan bentuknya itu rapi. Ketebalan kastengel itu juga harus diperhatikan, karena kalau misalnya kita buat ada yang tebal, ada yang tipis, nanti waktu di oven itu yang tipis itu akan cepat matang, padahal yang tebal itu belum matang. Jadi yang tipis, yang kurang ini itu bisa kosong dua. Nah, sambil kita membentuk kastengel ini di Zoom udah ada beberapa yang join ya, terus ada yang tanya juga, ada beberapa pertanyaan. Coba saya bacakan pertanyaannya. Ini ada dari Astalika Korel Tania. Pertanyaannya, saya pernah baca resep kastengel, ada yang menambahkan tepung maizena atau baking powder supaya teksturnya lebih lembut. Apakah perbedaan maizena dan baking powder dalam pembuatan kastengel? Nah, memang saat pembuatan kastengel tekniknya, bahan-bahan yang digunakan itu memang berbeda-beda. Setiap orang, setiap industri itu pasti punya resep sendiri-sendiri. Ada yang kastengel itu pakai susu bubuk, ada yang pakai gula halus, ada yang tepungnya itu pakai tepung maizena dan tepung terigu, ada yang kejunya itu pakai 3 macam keju. Itu nggak apa, karena seperti itu memang wajar. Nah, yang ditanyakan di sini, apa bedanya maizena dan baking powder dalam pembuatan kastengel? Kalau kita pakai maizena dalam pembuatan kue kering, misalnya kastengel itu contohnya tadi kan saya pakai tepung terigu itu 100 gram ya. Nah, saya campurkan tepung terigunya itu hanya 80 gram dan yang 20 gram itu pakai tepung maizena. Nah, tepung maizena itu akan membuat kastengel atau membuat kue kering itu menjadi lebih renyah, karena maizena itu kalau dia kena suhu yang panas atau dia makin kering itu makin membuat renyah kue kering gitu. Nah, bedanya sama baking powder. Kalau baking powder itu bisa membuat kue kering itu lebih mengembang. Misalnya kalau kita buat ginger cookies gitu, ginger cookies itu saya biasanya pakai baking powder. Kenapa pakai baking powder? Supaya ginger cookiesnya itu lebih mengembang, karena supaya bentuknya itu lebih menyerupai seperti jade. Jadi saya pakai baking powder untuk pembuatan ginger. Tapi untuk kastengel kali ini saya nggak pakai maizena ataupun baking powder. Jadi kalau maizena untuk pembuatan kue kering itu dia
harus satu-satu supaya jadinya rapi. Oke, ini tadi cara membentuk kastengel dengan menggunakan cetakan kastengel ya. Sekarang saya mau membentuk kastengel lagi, tapi tidak menggunakan cetakan kastengel. Saya mau pakai pisau aja, artinya mau dibentuk persegi panjang, tapi nggak pakai cetakan kastengel, itu bisa. Langkahnya sama seperti kita udah contohkan tadi. Kita bulatkan adonannya, terus dipipihkan, kemudian di rolling. Nah, ini kan saya rolling di atas cutting board ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak ada cutting board yang besar, atau kalian mau pakai langsung di atas meja itu nggak apa-apa. Di atas meja marmer itu nggak apa-apa, langsung aja. Tapi kalau misalnya meja kalian terbuat dari kayu atau terbuat dari keramik, itu lebih baik mejanya itu dialasin dengan plastik dulu. Karena kalau kayu atau keramik langsung menempel ke adonan itu biasanya ada kayak apa ya, serbuk-serbuknya gitu yang menempel di adonan, nanti buat si kastengel seperti ini. Tingginya sama, kita 3 biji sampai setengah cm. Terus tinggal kita potong aja, kita trimming bibir-bibirnya, kita buat dia seperti persegi panjang. Kemudian tinggal dipotong sesuai ukuran yang kita mau. Kalau pakai pisau memang harus satu-satu. Terus kalau tidak kita pindahkan lagi ke loyang. Kalau pakai cetakan tadi bisa langsung banyak ya. 1 kali cap, 1 kali tempel cetakan itu bisa jadi 8 sampai 10. Kastengel kalau pakai pisau gitu kan, kita harus sedikit-sedikit. Jadi kita harus lebih sabar. Tapi apa sama ngisi waktu puasa kan, daripada kita cuma tidur terus atau kurang produktif. Kita bisa membuat kue kering. Sebenarnya kue kering kan nggak butuh tenaga yang ini ya, terlalu banyak, tapi memang membutuhkan waktu yang panjang. Oke, sama kita menghabiskan adonan, ini ada next question, ada pertanyaan lagi. Dan tadi Dominic pertanyaannya, selain keju parmesan dan keju cheddar, apa ada alternatif keju lain yang disarankan? Nah, ada keju yang disarankan selain keju cheddar dan parmesan. Kita bisa pakai keju edam. Keju edam kan bisa banyak ditemui di sini ya, di Jogja itu banyak sekali di supermarket, pusat-pusat perbelanjaan itu banyak keju edam, keju parmesan, dan keju cheddar. Kalau keju edam itu dia yang luarnya itu warnanya merah seperti apel itu. Nah, itu bisa diparut terus dicampur di adonan kastengel, itu juga bisa. Kalau misalnya nggak ada parmesan, kalian bisa pakai salah satu keju aja kok. Misalnya cuma ada keju cheddar aja, karena kan yang lebih familiar kan keju cheddar ya, itu bisa. Tapi nanti rasanya kalau hanya pakai keju cheddar, tidak ada tambahan keju parmesan, itu rasa gurihnya atau rasa kejunya itu kurang. Jadi kalau kalian cuma pakai keju cheddar, lebih baik itu ditambah dengan garam atau ditambah dengan kaldu jamur, kaldu ayam, itu supaya rasanya itu lebih gurih, lebih asin. Nah, oke, lanjut lagi ke kastengel. Kita saya mau contohin lagi cara membentuk kastengel yang tidak usah pakai rolling pin. Misalnya nggak ada rolling pin dan nggak ada botol di rumah, kita bisa juga membentuknya dengan packing bag. Packing bag itu plastik 3. Kita memasukkan beberapa adonan ke plastik packing bag.
bisa tekan, terus baru dipotong. Kita potong ujung packing bagnya. Nah, pemotongan packing bag ini nanti mempengaruhi besar kecilnya kastengel. Jadi motongnya teman-teman jangan langsung besar, tapi kecil dulu. Nanti coba kita keluarin sedikit, kita tes apakah udah sesuai dengan ukuran yang mau kita buat. Nah, kan saya segini sudah pas ya sama ukuran yang kita mau buat. Kita bisa semprotkan atau ditekan packing bagnya sampai adonannya keluar. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, sudah panjang, biasanya itu adonannya akan retak-retak karena penekanannya yang terlalu kuat. Nah, supaya nggak retak-retak, setelah dikeluarkan dari packing bag, kita bisa gilas pakai tangan. Kita rapiin, kita hilangkan bagian retak-retaknya dengan menggilas seperti ini. Nah, kalau udah digilas, ini permukaannya akan lebih rata, akan lebih mulus dibanding dengan yang sebelum digilas. Nah, kalau sudah, terus tinggal kita potong. Ini kan jadinya panjang-panjang seperti ini. Jadinya panjang-panjang seperti ini. Nah ya, panjang. Terus kita potong. Misalnya panjang kastengel itu sekitar 3-4 cm atau bisa disesuaikan dengan selera kalian. Misalnya mau agak lebih panjang-panjang boleh, atau agak lebih pendek itu juga boleh. Kita potong. Terus kita tata di tas. Ini tadi beberapa teknik atau cara membentuk kastengel ya, mulai dari pakai cetakan, pakai pisau, dipotong pakai pisau, dan pakai packing. Nanti kalian bisa praktekin sendiri di rumah. Cara apa sih yang lebih efektif, juga lebih cepat membentuk kastengelnya, bisa dicoba di rumah. Kalau saya sih lebih merasa lebih cepat itu kalau membuat kastengel pakai packing bag, karena kalau kita pakai cetakan, digilas dulu pakai rolling pin, itu kan banyak sisa ya. Semua yang digiling itu nggak bisa lagi, harus diulang lagi. Tapi kalau pakai packing bag itu kan langsung jadi adonan yang panjang, dibilas pakai tangan, tinggal dipotong-potong, semuanya langsung jadi. Tapi hasil dari ketiga cara itu nanti akan menghasilkan hasil yang kurang lebih sama. Oke, ini kastengelnya, adonannya sudah habis. Kita sudah dapat beberapa macam kastengel, adonan kastengel yang sudah dicetak. Sekarang kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu mengoles dan menabur kastengel. Nah, yang kita butuhkan itu ada 1 butir kuning telur. Kita butuh kuningnya aja, sama seperti yang tadi untuk membuat adonannya. Kemudian kita butuh kejunya keju cheddar. Kemudian saya butuh 1 sendok makan air dan kuas. Nah, yang pertama saya lakukan adalah mencampur kuning telur dengan 1 sendok makan air. Saya campur kuning telur dengan 1 sendok makan air. Kenapa kuning telurnya dicampur dengan air? Supaya kalau misalnya kalau hanya kuning telur saja yang untuk olesan, itu kuning telur itu akan cepat gosok atau cepat berubah warna jadi coklat. Jadi nanti permukaan kastengelnya itu sudah coklat tua, tapi dalamnya kastengel itu belum matang. Jadi kan kita nggak mau kan, kita mau menghasilkan tekstur yang kenyal, warna yang bagus. Jadi kita campur kuning telurnya dengan 1 sendok makan air. Atau kalau nggak ada air, kita bisa pakai juga 1 sendok makan susu kental manis yang putih. Kita aduk kuning telur dan airnya sampai menyampur. Kemudian kita oles di atas permukaan kastengel.
supaya kejunya itu bisa menempel di permukaan kastengel. Karena kalau kastengel nggak dioles itu kejunya itu nggak menempel di adonannya. Nah ini kita selesaikan ya. Terus bisa nggak kalau misalnya kejunya yang untuk taburan itu pakai keju lain selain keju cheddar? Bisa sekali, bisa pakai keju parmesan atau keju edam tadi. Tapi kalau keju parmesan itu untuk taburan di atasnya, biasanya nanti keju parmesannya itu akan meleleh. Jadi kalau masuk oven terus dipanasi, dikeluarin dari oven lagi, itu kejunya itu kayak leleh, jadi kayak menghilang gitu loh. Jadi kurang cantik kalau pakai keju parmesan, karena keju parmesan itu kalau kena panas dia leleh. Tapi kalau cheddar dan keju edam itu dia tidak leleh. Jadi lebih baik atau lebih cantik kastengel itu kalau menggunakan taburannya itu keju edam atau keju cheddar, karena dia akan tetap bentuknya akan tetap sama seperti waktu awal kita menabur. Jadi tetap, misalnya kita taburnya banyak ya, terus nanti kok keluar dari ovennya sedikit. Karena kalau keju parmesan kan memang leleh kan, jadi kelihatan kejunya itu nggak ada. Padahal tadi waktu masak tuh banyak. Nah, kalau kalian tetap mau kejunya itu terlihat sampai nanti matang, pakai keju cheddar atau keju edam. Nah, kita selesaikan. Aku lagi. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan lagi atau kita mau sharing-sharing, mungkin kalian pernah bikin kastengel nih, tapi kok nggak bisa ternyata ya teksturnya itu kenapa? Jadi kalian bisa tanyain di kolom komen. Untuk teman-teman yang di live di Instagram, maaf kita belum bisa menjawab pertanyaannya karena kita jawab pertanyaan teman-teman yang ada di Zoom dulu. Jadi kalau teman-teman di IG mau sharing, mau tanya-tanya, bisa join di Zoom kita. Meeting ID-nya ada di link di bawah. Oke, sambil kita selesaiin, kita tunggu kalau teman-teman punya pertanyaan. Membuat kastengel ini bisa jadi salah satu alternatif kegiatan, karena kan anak-anak kan baru ini ya, sekolahnya banyak yang libur, terus kegiatannya banyak dilakukan di rumah. Nah, mungkin ibu-ibu atau teman-teman bisa membuat kue kering ini jadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak-anak di rumah, kegiatan yang seru dan pastinya mereka akan sangat excited dengan kegiatan-kegiatan yang baru seperti ini, misalnya memasak kan. Oke. Ini kastengelnya sudah selesai saya tabur dan sudah selesai saya oles dengan telur. Jadi dioles sama telur dan ditabur. Jadinya seperti ini. Oke. Setelah ini kastengel akan kita oven. Nah, saya sudah siapkan oven sebelumnya. Ovennya itu harus dipanasin terlebih dahulu, minimal 10 menit sebelum adonan kastengel itu masuk ke dalam oven. Jadi jangan sampai adonannya udah selesai terus kita masukin padahal ovennya masih dingin, karena itu nanti akan mempengaruhi tekstur kastengelnya. Misalnya kastengelnya itu kurang renyah, itu bisa dipengaruhi karena tadi kita masukin ke oven yang masih dingin. Ini sudah saya panaskan ovennya, terus kita set dengan suhu 160 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah. Jadi kalau oven itu pasti ada panas bawah dan panas atas. Jadi itu dinyalakan semua. Bisa suhunya 160 derajat Celcius, kemudian kita masukkan ke dalam
waktunya itu 15 sampai 20 menit. Saya set waktunya 20 menit, kita tunggu dulu. Nanti kalau udah 20 menit, misalnya 15 menit itu dicek dulu apakah warnanya udah berubah, itu boleh. Tapi nanti misalnya 20 menit kok belum matang, misalnya warnanya kurang kekuningan, itu bisa ditambahin lagi karena warna tekstur itu untuk oven itu juga berbeda-beda. Setiap oven itu punya panas yang berbeda-beda. Misalnya oven kompor itu lebih cepat daripada oven listrik, dan juga yang seperti itu. Terus oven gas yang besar itu lebih cepat daripada oven listrik yang kecil, itu bisa juga. Terus sambil kita nunggu kastengelnya di oven, ini ada next question ya, ada pertanyaan lagi dari Yasinta Adita. Pertanyaannya, itu setelah ditabur keju dioles lagi pakai kuning telur? Tidak, jadi kuning telur itu hanya satu kali oles, jadi sebelum ditabur keju. Jadi waktu kita udah cetak, dioles kuning telur, terus ditabur keju. Jadi kuning telurnya itu cuma satu kali. Mungkin ada kue kering lain yang dioles kuning telur itu lebih dari satu kali, itu memang ada. Tapi untuk kastengel itu diolesnya hanya satu kali, kemudian ditabur keju parut. Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya belum ada. Kita tunggu dulu. Kita tunggu ovennya bunyi. Kita tunggu ovennya bunyi. Kita tunggu waktunya berjalan. Nah, saya udah siapkan hasil jadinya, hasil jadi kastengelnya itu seperti ini, supaya teman-teman itu tidak terlalu lama menunggu. Jadi tadi saya udah buat kastengelnya dulu, terus saya open, jadinya seperti ini. Warnanya itu kuning cerah ya, jadi kuning keemasan itu, jangan sampai warnanya itu terlalu coklat seperti ini. Wangi sekali. Gimana bisa? Kalian sudah lihat kan udah cara membuatnya, metode teknik untuk mengolah kastengelnya juga banyak variasinya, waktu untuk membuatnya pun tidak terlalu lama. Nah, tadi kita di awal sudah membahas tentang e-learning untuk pastry ya. Jadi apa aja sih materi yang diberikan ketika mempelajari e-learning di Beyond Culinary College ini? E-learning itu kita set dari A sampai D. Untuk set A-nya terdiri dari materi kastengel, ada nastar, ada sagu, oatmeal, coklat, tumbler cookies, dan set D-nya bisa dilihat di layar, ada sweet bread, donat, sobek, roti abon, roti tawar. Set C-nya kita ada martabak mini, cookies, brownies kukus, bakpao, mango, dan terakhir di set D ini kita mempelajari, karena yang di awal saya bilang bahwa kita industri untuk usaha kecil atau usaha besar, jadi kita pastry masih berbau atau berkaitan dengan pastry. Jadi kita ada pengolahan terkait ayam, bakso, pempek, somai, tete kuah. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa datang langsung ke Icon atau kalian bisa telepon di nomor yang ada di monitor ini, atau kalian bisa follow kita punya Instagram di Beyond_Culinary College, atau bisa lewat website kami di www.beyond.co.id. Nah, untuk hari ini gimana Sophie? Nah, mudah kan? Ternyata cara membuat kastengel itu bahannya yang digunakan tidak terlalu banyak, dan alatnya itu ternyata banyak yang bisa kita jumpai di rumah. Jadi membuat kastengel itu bisa dengan langkah yang mudah dan tentunya menghasilkan kastengel yang sesuai dengan keinginan. Nah, sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya ya, saya Robi ya. Oke, sampai ketemu, sampai jumpa.